أشهد أن لا kehidupan alam syaitan, maksudnya dari kalangan jin. Bagaimana kehidupan syaitan-syaitan jin itu? Kemudian apa saja cara mereka menggoda anak Adam? Kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis dan syaitan? Apa hikmahnya? Kemudian langkah-langkah mereka. Kemudian dari mana mereka diciptakan? Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka sama dengan manusia? Dan begitu seterusnya nanti kita akan ulas tentang seputar kehidupan alam jin dan juga syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus meyakini tentang wujudul jin. Jin itu ada. Kenapa saya membahas soal jin dan syaitan? Karena iblis itu bagian daripada jin. Dan itu pendapat yang kuat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi." Iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada Rabb. Berarti iblis itu bagian daripada jin. Makanya kita akan ulas kehidupan jin. Tentang keberadaan jin, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yukhalif ahadun min tawaifil muslimin fi wujudil jin wala fi anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Wahada lianna wujudal jinni tawatarat bihi akhbarul anbiya tawaturan ma'luman bil idtirari wa ma'lumun bil idtirar annahum ahya'un uqala fa'iluna bil iradah bal ma'murun manhiyun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, tidak ada satupun kelompok dari kalangan kaum muslimin yang menyelisihi tentang keberadaan adanya jin. Dan juga tidak ada yang menyelisihi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam juga untuk mereka. Jadi nabinya jin juga adalah nabinya manusia. Kemudian beliau mengatakan, wahada, dan karena inilah sesungguhnya keberadaan jin itu sesuatu yang sifatnya mutawatir, sudah tersebar, yang dihabarkan para nabi sebelumnya, bukan hanya Nabi SAW. Para nabi sebelumnya juga menghabarkan tentang keberadaan adanya jin. Dan mereka adalah makhluk yang hidup, berakal, mereka melakukan sesuatu karena kehendak, dan mereka diperintah dan juga dilarang. Dari sini menunjukkan bahwa jin itu ada, walaupun tidak bisa kita rasakan keberadaannya. Maksudnya tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan keberadaan mereka. Itu kita bisa rasakan sebagaimana kita bisa merasakan keberadaan para malaikat. Maka jin juga sama, kita bisa merasakan keberadaan mereka. Dari mana kita tahunya? Ketika kita kemudian tergerak untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan maksiat, maka itu tandanya bahwa siapa yang menyuruh perkara-perkara itu was-was daripada syaitan dari kalangan jin. Sama ketika kita tergerak untuk mengaji ke sini, untuk ibadah, untuk taat, itu karena dorongan para malaikat. Artinya bahwa bukan sesuatu yang kita tidak bisa melihat, bendanya tidak ada. Contoh saja kipas, kita bisa rasakan angin. Tapi apakah antum bisa mensifati anginnya berbentuk apa? Kan tidak bisa. Tapi kan kita bisa rasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepat dalam surah Al-A'raf 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawna.
Sesungguhnya mereka, maksudnya kalangan jin itu, mampu melihat kalian, dia maksudnya iblis dan seluruh kabilah-kabilah jin, dari tempat yang kalian tidak mampu melihat mereka. Makanya jin kenapa disebut jin? Lijtinanihim au istitarihim. Maksudnya kenapa disebut jin itu karena tertutup. Makanya bayi dalam perut itu disebut janin. Diambil dari kata jin karena tidak tampak kan. Karena jin itu tidak tampak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun sebagian ataupun seluruh manusia tidak sanggup melihat jin, tapi ada sebagian hewan mereka melihat jin. Kita manusia memang tidak ditakdirkan mampu melihat mereka dan mereka melihat kita, tapi ada sebagian hewan itu mampu melihat jin. Seperti dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dalam sunannya, "Idza sami'tum nibahal kilab wa nahiqal hamir bil lail fata'awwadu billahi minasyaitani fa innakunna yarawna ma la taraw." Kata Nabi SAW, apabila kalian mendengar gonggongan anjing ataupun suara keledai di malam hari, maka berlindunglah kalian kepada Allah dari syaitan. Karena sesungguhnya dua hewan itu sedang melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Hadis ini, kata para ulama, bahwa mereka adalah melihat syaitan. Karena kita disuruh berlindung dari syaitan. Karena mereka melihat syaitan. Maksudnya anjing dan keledai itu. Ya. Artinya ada sebagian hewan itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Tapi kita selamanya tidak akan melihat mereka. Tapi sebagian para ulama mengatakan sebagai keadilan Allah, ketika di dunia kita tidak bisa melihat mereka, maka di akhirat kita bisa melihat mereka, mereka pula tak bisa melihat kita. Dibalik gitu ya. Kalau di dunia kan kita tidak bisa melihat mereka, tapi di akhirat kita bisa melihat mereka. Itu ada sebagian ulama mengatakan seperti itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin? Maksudnya jin-jin yang jahat itu. Ya, ala ra'sihim iblis, tentu ketua gengnya adalah iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menciptakan iblis? Buat apa? Ya. Maka kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Hakim, Maha bijaksana. Artinya seluruh perbuatannya didasari karena sebuah hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Tetapi ada hikmah di balik penciptaan. Walaupun menurut kita, buat apa Allah menciptakan keburukan, menciptakan iblis? Buat apa? Nyesatin orang saja kan itu. Tapi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah al-balighah yang jelas, yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa syaitan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan keturunannya atau kabilah-kabilahnya, jin yang jahat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ditakdirkan untuk menyesatkan umat manusia. Di antaranya adalah, tapi antum perlu tahu bahwa ketika iblis itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis itu kurang ajar, sengaja diciptakan untuk kurang ajar kepada Allah, tidak. Kenapa demikian? Karena iblis itu punya ikhtiar sama dengan manusia. Dia punya kehendak sama dengan manusia, bisa membedakan mana hak mana batil. Tetapi dia malah memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal surah 20 ataupun ayat ke-20, Allah mengatakan, wa idz zayyana lahumusy syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala akibaihi wa qala, di sini syahidnya, inni bari'um minkum
inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Dan ketika syaitan menghiasi kepada mereka orang-orang kafir jahiliyah itu tentang amal-amal mereka. Maksudnya syaitan itu mengkompori, menjadi provokator supaya orang-orang kafir Quraisy itu berperang melawan Nabi. Kemudian syaitan menjanjikan, la ghaliba lakumul yaum, kalian tidak mungkin kalah dalam peperangan ini, kalian pasti menang. Ya. Wa inni jarul lakum, tenang, aku tolong kalian. Karena ketika itu iblis menjelma seseorang yang sudah tua, Syekhun Najd, ikut dalam rapat itu. Ya. Kemudian dia memberikan janji kepada orang-orang kafir Quraisy akan menolong dengan membawa pasukan kan gitu. Ketika betul-betul dua pasukan itu sudah berjumpa, pasukan orang-orang Quraisy dan juga pasukan Nabi dan para sahabatnya, nampak akan kalah tuh orang-orang Quraisy. Ketika nampak akan kalah, apa yang terjadi? Kabur iblis. Kemudian mengatakan, inni bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Inni ara ma la tarun, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Iblis saja takut kepada Allah kan gitu. Kenapa demikian? Wallahu syadidul iqab, karena dia tahu Allah itu kalau mengadab pasti dengan adab yang keras. Iblis tahu. Artinya tersesatnya iblis itu bukan karena Allah menciptakan iblis untuk sesat, tidak. Sesatnya iblis itu karena kehendak dia. Sama dengan manusia kan. Manusia sesat itu karena kehendaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat dua jalan kan. Wa hadainahu najdain. Kami jadikan dua jalan, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Iblis pula milih jalan ke neraka. Berarti bukan karena kehendak Allah. Bukan Allah sengaja menciptakan iblis untuk sesat gitu. Jadi kesesatan iblis itu karena ikhtiar dia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya yang disebutkan para ulama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, jin, syaitan dan yang semacamnya? Pertama, idharu qudratillahi azza wa jalla. Allah ingin menampakkan kuasanya. Allah ingin menampakkan kekuasaannya kepada makhluk. Di mana Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan malaikat dari cahaya. Allah sanggup menciptakan Adam dari tanah, dan Allah pun sanggup menciptakan jin, syaitan dari api. Artinya ini kekuasaan Allah. Allah hendak menampakkan kekuasaannya bahwa Allah bisa menciptakan sekehendaknya yang tidak bisa dilakukan siapapun. Kemudian yang kedua, al-fitnatu lil bashar. Di antara hikmahnya adalah memang Allah ciptakan jin dan atas kehendaknya kemudian dia tersesat, Allah sengaja untuk menjadikan fitnah bagi manusia. Karena dengan adanya syaitan dan dia menjadi fitnah bagi manusia, maka disinilah nampak Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Apakah manusia itu jujur? Apakah mereka tidak jujur dalam keimanan? Maka harus diuji kan. Kalau tidak ada mengujinya, tidak ada syaitan, tidak ada iblis, maka tidak ada pembeda antara yang baik dengan yang buruk artinya. Dan buat apa juga Allah menciptakan neraka dan surga kalau begitu? Sehingga memang tujuannya adalah untuk memfitnah manusia. Dan itu bisa kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 116 dan 117. Di mana Allah mengatakan, mengambil ucapan iblis. Apa kata iblis? La takhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan syaitan mengatakan, aku pasti mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu ya Rabb, dan pasti aku akan sesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya,
dan aku akan suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka pun benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia telah menderita kerugian yang nyata. Dia di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan syaitan, iblis atau jin yang jahat itu untuk membuat fitnah. Ya. Apa saja bentuk fitnahnya nanti akan sebutkan. Kemudian yang ketiga, tahqiqus sifatil ilahiyah, untuk mewujudkan sifat ketuhanan, di mana di antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Allah itu zat yang maha pengampun. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur. Tentu sifat ini bukan hanya sekedar melekat kepada Allah saja, tapi juga harus ada kenyataan. Ya, harus ada yang berbuat salah kemudian bertobat. Maka terjadilah sifat Allah atau nama Allah Al-Ghafur, mengampuni. Lah kalau tidak diciptakan syaitan, macam mana manusia akan salah? Ya kan? Manusia tidak akan bersalah kan itu. Tidak ada syaitan, tidak ada yang mengganggunya. Makanya kemudian ini juga salah satu disebutkan para ulama supaya terciptanya, terwujudnya sifat Allah dan namanya yang disebut dengan Al-Ghafur. Kemudian juga yang keempat, ad-dunya daru ikhtibaril insan, bahwa dunia ini memang tempat ujian bagi manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian menempatkan manusia di bumi, kemudian menjadikan mereka khalifah di bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang banyak kepada manusia, yang kalau kita hitung nikmat itu tidak mungkin kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kehitung, saking banyaknya kan itu. Maka karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak nikmat kepada manusia, menyenangkan manusia, memudahkan hidup manusia, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini darul ikhtibar. Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Siapa yang taat, siapa yang bermaksiat kan itu. Maka karena dunia ini tempat ujian, harus ada yang bermaksiat, harus ada yang taat, harus ada yang berbuat baik, harus ada yang melakukan perbuatan dosa. Lah salah satunya adalah yang menyebabkan manusia itu melakukan keburukan adalah karena was-was daripada syaitan. Ya. Maka akhirnya kemudian ada yang tergoda syaitan, akhirnya tidak sanggup memegang ujian Allah, bermaksiatlah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga di antara hikmah. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah untuk supaya menjadi pelajaran kepada para malaikat, menjadi pelajaran kepada orang-orang yang beriman, baik dari kalangan para nabi ataupun para pengikut orang-orang yang beriman, bahwa hati-hati jangan melakukan dosa. Sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis, mengutuknya, mengeluarkan dari surga, mengusirnya lagi. Disebabkan apa? Dosa. Karena tidak mau sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kan. Ketika Allah mengatakan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, gitu ya. Ketika Allah mengatakan sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafir. Sombong, enggan, termasuk hamba Allah yang kafir. Maka ini juga supaya para malaikat tahu dan tertanam sifat takut dalam diri-diri para malaikat ataupun para nabi ataupun orang-orang yang beriman, jangan seperti mereka. Sebab kalau seandainya seperti mereka, maka Allah pun akan murka sebagaimana Allah murka kepada mereka, kepada para jin yang jahat ya, terutama kepada iblis pembesarnya. Kemudian juga ini juga adalah pelajaran bahwa manusia itu tidak bisa hidup tenang. Harus ada mujahadah, harus ada jihad. Dan itu ya, harus ada kesungguhan di dalam melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hikmahnya juga supaya manusia tidak hidup leha-leha, malas-malas, tetapi kemudian didorong untuk sungguh-sungguh dalam hidup, beristihad, kemudian mujahadah sungguh-sungguh melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan syaitan. Kemudian juga
supaya Allah Subhanahu wa taala bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Liyamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Itu di antara hikmah-hikmahnya dan banyak disebutkan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa syaitan sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersumpah. Apa sumpahnya? Syaitan mengatakan, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Rabb, ya, la ughwiyannahum ajmain, aku akan sesatkan semua anak turunan Adam tanpa terkecuali. Kemudian di ayat yang lain, bagaimana usaha syaitan ini? La aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Summa la atiyannahum, sungguh aku akan datangi mereka, min baini aidihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanim, dari kanan mereka, wa an syamailim, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakir, sampai engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak akan menjadi hamba yang bersyukur kepada. Ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa iblis antaranya itu dari jin-jin yang jahat, dari kalangan syaitan, mereka akan berusaha dari arah mana saja, ya, dari arah mana saja, dengan cara apa saja untuk menyesatkan anak Adam, baik dengan jalur yang baik ataupun dengan jalur yang jahat. Ulama menyebutkan bahwa di antara langkah syaitan atau khutuwati syaitan itu ada 7. Ya, di antara langkah-langkah syaitan itu ada 7. Yang pertama, syaitan itu akan membuat manusia kalau tidak kufur musyrik, disuruh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kekufuran. Makanya kemudian dalam surah Yasin 60 Allah mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah mengikat perjanjian kepada kalian wahai anak Adam, jangan sembah syaitan, karena dia musuh kalian yang nyata. Allah sudah mewanti-wanti kan, jangan sembah syaitan, karena memang syaitan itu berusaha supaya manusia menyembah dia. Makanya kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku jangan sembah syaitan, karena tujuan syaitan itu bagaimana manusia menyembah, melakukan kesyirikan dan kekufuran. Tapi kalau tidak berhasil, tauhidnya kuat, ya, maka syaitan akan masuk ke langkah kedua. Bagaimana orang itu dibuat melakukan bid'ah, ya. Bagaimana orang itu menyelisihi Nabi, menyelisihi sunnah-sunnah, menyelisihi petunjuk-petunjuknya. Akhirnya kemudian disesatkan dari jalan Nabi SAW. Maka mereka berusaha untuk mengacau manusia supaya jauh dari petunjuk Nabi. Makanya ketika kita bicara tentang hadis haud, hadis telaga, ada sekelompok orang itu yang tidak boleh minum, dicegat malaikat, diusir. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, ummati ummati ya Rabb, mereka umatku, biarkan minum. Tapi kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka innahum ghayyaru wa baddalu. Muhammad, kau tidak tahu apa yang terjadi dengan umatmu sepeninggal. Mereka merubah-rubah syariat, mereka jauh dari petunjukmu, mereka tersesat, dan itu adalah langkah syaitan. Kalau tidak bisa antum melakukan itu, karena mungkin antum kuat tamasuk dengan sunnah, pemegang sunnah Nabi SAW, turun ke tingkatan ketiga, antum dibuat melakukan dosa besar. Antum dibuat melakukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 268, asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan akan membisikkan di telinga kalian, jangan sedekah, jangan zakat, jangan infak, nanti kau fakir. Ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Kemudian syaitan memerintahkan untuk melakukan kekejian, zina, homoseksual, lesbi, mencuri, minum khamar, macam-macam. Ya. Maka kalau tidak bisa nih, maka
Mungkin orang ini kuat ibadahnya, kuat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka turun ke tingkatan keempat. Syaitan akan mengarahkan antum untuk melakukan as-saghair. Dosa-dosa kecil. Mungkin dosa besar tidak. Ya. Anda tidak melakukan zina, tapi Anda melihat aurat perempuan. Ya kan? Seperti itu. Dibuatnya kemudian orang itu melakukan dosa kecil. Kemudian kalau tidak bisa juga, karena memang Anda ini kokoh akidahnya, kokoh sunnahnya, kokoh ibadahnya, maka setan akan beralih ke nomor 5. Lebih rendah lagi. Apa itu? Disibukkan dengan perkara-perkara mubah. Perkara-perkara mubah. Ya, nonton bola itu mubah. Tidak ada hukum. Tetapi ketika melalaikan sampai nobar antum, sampai jam berapa nobar? Sampai jam 4. Jam 4 ngantuk pula antum. Akhirnya lewatlah subuh. Dimudahkan seperti itu, perkara-perkara mubah itu disibukkan dengan perkara-perkara mubah untuk apa? Untuk dilalaikan dari zikir, dari ketaatan, dari ibadah. Akhirnya dengan menyibukkan perkara yang mubah, dampaknya adalah lupa kepada ibadah. Ini yang nomor 5. Oh, tidak bisa juga rupanya. Yang nomor 5 ini tak bisa juga nih. Turun lagi itu ke yang ke-6. Apa yang ke-6? Antum disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak afdol dan meninggalkan yang afdol. Disibukkan dengan perkara sunnah, tapi melalaikan yang wajib. Antum sibuk sholat malam, bagus sholat malam, bagus sholat malam. Ya, tapi subuhnya antum nguap-nguap, wah. Sholat malamnya khusyuk antum, masya Allah, Al-Baqarah antum baca. Ya, khusyuk sholat malamnya, subuhnya pula kelihap-kelihap nggak jelas. Itu namanya mengambil sesuatu yang mafdul, meninggalkan yang afdol namanya. Yang tidak afdal, yang sunnah antum kerjakan dengan khusyuk, dengan luar biasa, yang jelas-jelas wajib pula akhirnya antum lalaikan. Ya. Oh, ini tak bisa juga nih. Yang terakhirnya setan. Kalau sudah tidak bisa ini semuanya, maka setan tidak bekerja sendiri. Setan akan bekerja sama dengan manusia. Ini kan kerjaan setan sendiri. Dia sudah nggak sanggup nih sendirian nih. Ini harus dilawan rame-rame. Kerjasamalah setan dengan manusia. Ya, kerjasama dengan dukun-dukun, dengan paranormal, dengan orang-orang jahat, orang-orang zalim gitu. Supaya menyakiti orang dengan lisannya, memukul orang, menyihir orang dan begitu seterusnya. Ya. Itu sudah puncak. Ya. Inilah yang disebut dengan khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang 7. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia adalah musuhmu yang nyata. Karena syaitan ini cerdas, ikhwan. Terkadang dia masuk ke makanan. Ya kan? Masuk ke makanan dia supaya manusia oke. Perkara-perkara ibadah susah dimasukkan. Masuk soal makanan. Kita tahu bahwa makanan itulah yang menumbuhkan daging manusia. Yang mempengaruhi manusia itu makanan dan minuman. Maka setan berusaha bagaimana kemudian orang ini memasukkan makanan yang haram, minuman yang haram. Entah zatnya haram atau cara mengambilnya dengan cara haram. Supaya kalau nanti dia berdoa tidak mustajab lagi doanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menyebutkan dzakara ar-rajul yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadayhi faqala ya rabbi kata Rasulullah mat'amu haramun wa mashrabu haramun wa malbasu haramun wa ghadiya bil haram kaifa yustajabur kata Rasul. Ada orang yang berdoa tinggi-tinggi memelas ya Rabb ya Rabb, dia sudah miskin, dia musafir, dia mengangkat kedua tangannya. Itu 4 perkara yang jelas-jelas mustajab doa. Mustajab doa itu 1 musafir. Musafir itu mustajab doa. Ya, makanya kalau ada musafir datang ke rumah antum, tamu dari jauh gitu ya, minta doanya, mustajab itu doanya. Ya. Kemudian yang kedua, fakir, miskin. Orang miskin itu mustajab doanya karena kalau berdoa ikhlas orang miskin itu. Kemudian mengangkat kedua tangan. Rasul mengatakan innallaha hayyun karim
yastahyi idza rafa'a yadayhi yastahyi li 'abdin idza rafa'a yadayhi an yaruddahu masifra. Allah itu zat yang maha malu tapi maha pemurah. Allah malu kalau ada hamba yang mengangkat tangan seperti ini berdoa, maksudnya doa masalah bukan doa ibadah. Kemudian Allah biarkan kosong tuh tangan. Allah malu. Kemudian yang keempat, memelas. Ya. Karena di antara sebab mustajab doa kata Rasul itu memelas, terus mengeluh, itu salah satu mustajab doa. Artinya orang ini punya 4 syarat, harusnya diijabahkan doanya, tapi tidak diijabah juga. Kenapa? Ya kata Rasul, bagaimana akan diijabah? Makanannya, minumannya, ya kan, dari yang haram. Pakaiannya dari yang haram. Dibesarkan dari benda yang haram. Fa kaifa yustajabul? Bagaimana akan dikabulkan? Lah setan masuk dari jalur ini. Ya. Dia berusaha untuk mengacau makanan orang. Ya. Karena tahu bahwa perut ini adalah bagian daripada syahwat. Ya. Perut ini bagian daripada syahwat. Syahwat itu dari leher ke atas dan dari leher ke bawah. Itu syahwat. Ya. Dari leher ke atas, mata, telinga, otak, ini bisa melakukan syahwat. Memandang yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, mengucapkan sesuatu yang diharamkan, berpikir yang jorok yang diharamkan. Dari leher ke bawah ada perut dan kemaluan. Nah itu setan berusaha untuk menghiasi itu semua tuh. Seperti itu langkah-langkah setan. Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setan masuk dari 2 jalan. Pertama dari syubhat, yang kedua dari syahwat. Ya. Syubhat merusak agamanya, syahwat merusak akhlak. Kalau sudah masuk 2 jalur itu, rusak semuanya manusia. Agamanya rusak, akhlaknya rusak. Apa yang dikehendaki manusia? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwan, ingat, kemampuan setan untuk menguasai manusia itu. Setan itu hanya menguasai manusia dari 4 jalan saja. Ingat, setan itu hanya bisa menguasai manusia dari 4 jalan. Tidak lebih. Ya. Pertama, at-tazyib, berusaha menghias. Yang hak dihiasi jadi batil. Yang batil dihiasi jadi hak. Yang jahat dihiasi jadi baik. Yang baik dihiasi jadi jelek. Dan begitu seterusnya. Hanya menghias-hias saja. Yang kedua, at-taswil. Dibuat manusia itu diangan-angan. Dibuat angan-angan. Ya. Tulul amal, dibuat angan-angan setinggi langit. Ya, tapi tak punya sayap. Mau terbang. Hanya angan-angan saja. Pengen kaya. Ya, pengen ini, pengen itu. Pokoknya dibuat angan-angan sama setan. Ya. Kemudian yang ketiga, al-waswas, dibuat was-was. Ya, kehidupannya di-was-was. Kemudian yang keempat, an-naz'u, digoda, diraih. Inilah setan, kemampuan kepada manusia cuman ini saja. Tetapi hebatnya, walaupun dengan 4 ini, betapa banyak, berapa juta manusia disesatkan oleh setan. Ya, ingat, setan itu tidak bisa maksa manusia, enggak. Kamu jangan sholat, tidak bisa. Setan nggak akan bisa memaksa orang. Ya, setan itu tidak mungkin memaksa orang. Setan itu hanya mampu untuk 4 perkara saja. Dia tidak bisa menyakiti orang. Tidak bisa. Jadi menyesatkan Bani Adam itu cuma dari 4 ini saja. Tapi dengan 4 perkara ini, subhanallah, jutaan manusia tersesatkan. Hebatnya setan. Mana dalilnya? Pertama, surah Al-A'raf ayat 200. Allah mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika setan dan menggodamu, ini pertama menggoda nih. Ya, gimana lah orang menggoda? Kan antum tahu menggoda istri antum kan antum tahu. Ya, istri goda antum pengen uang kan tahulah, paham. Itulah arti menggoda. Ya. Lah setan tuh goda kita juga gitu. Maksiat, jangan tidur, maksiat sana. Kan digoda-goda kan? Ya. Enak loh maksiat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan, jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 48. Allah mengatakan, wa idz zayyana lahumus syaitan.
Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa. Jadi tugas setan mengindah-indahkan saja, ya kan? Mengindah-indahkan bagaimana perkara dosa itu jadi baik gitu. Perkara jahat itu seolah-olah taat, perkara buruk itu seolah-olah indah gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga disebutkan dalam surah An-Nas ayat 5. Antum hafal semua, alladzi waswisu fi sudurin nas. Dialah yang memberikan was-was, dorongan-dorongan, bisikan-bisikan, ya. Kemudian yang terakhir dalam surah Muhammad ayat 25. Allah mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang telah merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka. Ya, jadi setan itu saya ulangi dari 4 cara itu menyesatkan orang itu. Pertama menghiasi, yang kedua membuat angan-angan, yang ketiga membuat was-was, yang ketiga menggoda-goda. Tapi dengan 4 cara ini, betapa banyak kemudian kemaksiatan yang terjadi. Pembunuhan, perzinahan, minum khamr, ya kan, kejahatan, penghinaan, cacian, makian, merendahkan, ghibah, namimah, macam-macam dosa keluar tuh. Ya kan? Lihat ketika Qabil membunuh Habil. Siapa yang ngasih waswas Qabil? Syaitan. Bil, tengoklah tuh cewek yang akan kau nikahi. Tengok pula kembaranmu cantik. Mana akan begitu? Tengoknya kembarannya lebih cantik. Tengok kembaran Habil kok tak cantik. Tak mau saya. Gitu ya. Dia digoda. Coba bayangkan. Akhirnya berakhir apa? Dibunuh pula si Habil. Hanya gara-gara godaan bisa bunuh orang. Hanya gara-gara godaan bisa bunuh orang. Ingat kisah Abid Bani Israel yang dititipi seorang wanita. Ya, awalnya baik-baik saja, tapi naruh makanan di depan pintu, setan datang. Kok ini ulama Bani Israel? Tak sopan kau naruh makan di depan pintu. Ketuklah pintunya, ucapkan salam. Nanti mati kau tak tahu katanya. Akhirnya ngetuk pintu. Selama itu dia tidak pernah mendengar suara perempuan juga. Ketika assalamualaikum, dia waalaikumsalam, setan masuk. Indah juga itu suaranya. Baru suaranya. Kadang-kadang suara itu menipu. Dulu belum ada televisi, masih pakai radio. Antum dengar suara perempuan siaran di radio itu, kayaknya indah, suara cantik, padahal orang hitam. Jelek kan? Kadang-kadang orang kan terpengaruh dengan suara kan? Iya kan? Mulailah dia. Setan datang lagi. Tak sopan lah. Saya hanya naruh ngetuk pintu. Tanyalah kebutuhannya. Mungkin dia butuh apa-apa. Dia tanya. Ya. Akhirnya ditanya. Bagaimana kondisimu? Baik. Apa butuhmu? Ini. Lama-lama kata setan, tak bagus juga. Dia sudah lama ditinggalkan saudaranya. Dia pun perlu ngobrol. Boring. Stres katanya. Akhirnya ngobrol. Zina. Hamil. Setelah hamil apa? Setan ngomong. Nanti kalau saudaranya datang dari jihad, tahu kau yang menghamilinya, akan dibunuh. Kalau kau ingin selamat, bunuh bayinya, hilangkan barang buktinya. Mulai membunuh. Ya, sudah dibunuh bayinya, datang pula setan. Apa wanita itu tidak akan cerita sama saudaranya? Pasti cerita juga. Sebaiknya kau bunuh juga daripada kau dibunuh. Dibunuh semuanya, habis sebenarnya. Sampai di sini tidak juga. Akhirnya saudaranya datang dari jihad, nanya adik. Kata setan, berdusta saja. Bilang saja pergi, entah kemana. Dibilangnya tidak ada pergi. Dia percaya saja yang ngomong ustaz, yang ngomong ahli ibadah. Ibadahnya orang yang paling khusyuk di Bani Israel. Ya percaya saja lah. Rupanya saudaranya pulang, setan masuk ke saudaranya dalam mimpi. Dikasih tahu bahwa yang membunuh adalah si pendeta itu. Oh, marah saudaranya. Berangkat dia. Sebelum datang setan pula datang ke pendetanya. Itu saudaranya sudah datang bawa pedang tuh. Membunuh kamu. Kau ingin selamat? Gampang. Sujud sama aku.
Sujud, datang saudara ditebas kepalanya. Lagi sujud sama setan, mati dia. Subhanallah. Tuh, bayangkan kan, khutuwatus syaitan tuh. Ya, macam-macam dosa dilakukan dia sampai ke tingkat kufur menyembah setan. Begitulah setan menggoda anak Adam, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita harus mengenal, setelah kita tahu langkah-langkahnya, maka kita harus tahu juga waktu-waktu setan. Kemudian tempat-tempat setan. Harus mengenal bagaimana setan bermuamalah dengan manusia. Kita harus kenal supaya kita bisa menjauhi. Adapun waktu-waktu setan, pernah saya jelaskan bahwa waktu setan itu ada 3. Pertama, mendekati waktu maghrib. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwa apabila datang menjelang maghrib, istajnahal lailu, au kana janhul laili, fakuffu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idin. Kata Rasul, apabila mendekati waktu maghrib, ya, menjelang terbenamnya matahari, kata Nabi SAW, tahan anak-anak kalian, jangan main di luar rumah, masukkan ke rumah, kunci jendela, kunci pintu. Itu setan lagi menyebar di mana-mana. Ya, setan lagi banyak di mana-mana. Kenapa? Dikhawatirkan setan akan masuk ke anak-anak kita. Ya, bisa saja kemudian kesurupan dan begitu seterusnya, kan itu. Makanya waktu ini jangan sampai kemudian mengeluarkan anak-anaknya. Ini namanya waktu setan. Ini satu. Yang kedua, waktu setan itu ba'da isya sampai sepertiga malam, panjang waktunya. Ba'da isya sampai sepertiga malam akhir. Ini waktu setan. Makanya Nabi SAW yaqra'un nauma qablaha wal hadits ba'da. Rasul memakruhkan tidur setelah maghrib. Nggak boleh tidur setelah maghrib itu karena ke isya cepat. Ya, nanti bablas maghribnya kan, apa isyanya ya. Kemudian Rasul memakruhkan bicara setelah isya, kecuali ada manfaatnya, entah manfaat dunia atau manfaat akhirat seperti ngaji seperti itu. Tapi kalau tidak ada manfaat dunia dan akhirat, apa sih manfaatnya? Hanya ngobrol, nongkrong gitu, tidak jelas gitu ya. Maka setan akan talau bermain-main tuh dengan orang. Dibuatnya orang kuliner malam-malam, berangkat jam 8, pulang jam 12, sampai jam 12 tidak langsung tidur juga, baru tidur ketika malaikat turun pulang pun tidur. Karena sepertiga malam akhir. Jadi orang itu dilalaikan jangan sampai bangun di sepertiga malam akhir, dan kalau bisa jangan sampai subuh bangun. Itu waktu setan. Ya, makanya kenapa setan itu di malam hari dia sengaja bawa 3 ikatan. Kemudian datang kepada setiap orang yang tidur, diikat tengkunya 3 kali ikatan. Diikat sama setan tengku kita ini. Kemudian kalau sudah dekat-dekat subuh, maka setan akan membisikkan di telinganya, nim naumatan tawilah, tidur, tidur, malam masih panjang. Padahal udah mau subuh tuh. Itu lagunya tuh. Tidur, tidur, malam masih panjang katanya kan. Coba bayangkan, ya senang aja dia tidur kan. Nah, makanya kata Nabi SAW, kalau dia terbangun, wa dzakarallah, langsung dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, 1 ikatan hilang. Kalau dia berwudu, 2 ikatan hilang. Kalau dia sholat, hilanglah semua ikatan sehingga dia menjadi jiwanya baik dan menjadi nasyid, rajin. Rajin. Ya. Rajin itu artinya tidak jadi pemalas. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, waktu setan itu menjelang zuhur, kubalai zuhur, ya sekitar jam 11, setengah 11 sampai jam 12 lah gitu ya. Itu namanya waktu setan. Dari situlah Nabi SAW mengatakan apa? Kilu fa inna syaitana la yakin. Tidurlah siang karena setan tidak pernah tidur siang. Ya. Ya bukan tidur betulan, tidur ya mungkin 10 menit jadilah, walaupun ya sleep chicken. Tidur biasa saja walaupun tak nyenyak gitu.
Bahkan menurut penelitian Profesor Amerika itu, orang yang membiasakan tidur siang menjelang zuhur itu, ya antara jam 11 gitu ya, tidur 10 menit jadilah. Walaupun tidak tidur beneran, rebahan-rebahan itu, maka akan dijauhkan dari stroke dan akan diperbaiki jantung. Kata mereka. Ya, walaupun nggak diteliti orang, kita yakin bahwa setiap perintah itu ada hikmah. Sami'na wa ata'na selesai. Ya, artinya sekali-kali gitu. Kita melakukan sunnah ini. Ini disebut dengan waktu-waktu syaitan. Ya. Ada juga waktu-waktu yang kita disuruh untuk isti'adzah. Ya. Kapan itu? Pertama, waktu marah. Ini syaitan masuk ke badan kita. Orang marah itu setannya masuk. Waktul ghadab. Makanya kenapa kata Nabi SAW, apabila engkau marah dalam posisi berdiri, duduk. Kalau masih marah juga, baring. Kalau masih marah juga, wudu. Masih marah juga, sholat. Masih marah juga, tak tahu lah, memang pemarah dia. Artinya sudah macam-macam nih kan. Jadi tahap-tahapan Nabi SAW itu sudah dikasih tahu. Kemudian yang kedua, waktu syahwat. Waktu ketika orang itu syahwatnya bangkit. Istiadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak-anak muda yang belum kawin, bahaya. Maka disuruh puasa untuk meredakan syahwat. Kemudian juga qabla shalah, menjelang waktu salat. Biasanya setan datang tuh. Kemudian diberatkan kaki melangkah untuk salat. Istiadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang keempat, al-iqdam ala a'malis salihati. Ketika hendak melakukan sebuah kebaikan. Entah mau kerja bakti di masjid gitu ya. Entah mau sedekah, entah mau apa, pokoknya ada saja. Enggak bisa lewat dia, lewat istrinya. Bang, jangan sedekah dulu lah, Bang. Kenapa deh? Ambillah motor dulu. Kan gitu. Jadi nggak bisa lewat dia, lewat istrinya kan itu. Jadi dia setan itu berusaha, makanya waktu-waktu seperti ini istiadah, termasuk indan naum, menjelang tidur. Makanya Nabi SAW meruqyah dirinya dengan membaca 3 qul, kemudian mengoles-ngoles badannya, mengusap dari atas kepala sampai kaki. Untuk apa? Supaya jangan diganggu syaitan. Makanya Rasul itu memberikan irsyad kepada kita berwudu, ya kan, sebelum tidur. Kemudian membaca 3 qul, 3 kali diusapkan semua badan. Ya, kemudian kalau kita ingin bertasbih, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, kan itu ya. Baca ayat kursi. Nah, maka orang yang sebelum tidur seperti ini, ikhwan, saat tidur itu malaikat akan ada di samping kiri kanan kita. Setiap kita guling ke kiri, maka malaikat sebelah kiri akan mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang. Kalau berguling lagi ke kanan, malaikat sebelah kanan ngomong gitu juga sampai dia bangun. Bayangkan, seandainya Allah takdirkan dia meninggal dalam posisi dia sedang didoakan malaikat, ya kan? Tapi kalau nggak berdoa, ya samping kirinya setan lah. Apalagi dibuat mimpi-mimpi buruk lagi, mimpinya jatuh dari atas ranjang. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini juga diantara waktu-waktu kita disuruh untuk istiadah ya. Kemudian bagaimana syaitan itu masuk dalam kehidupan manusia? Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Allah menciptakan alam itu, ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam binatang, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam yang tidak diketahui manusia. Yang tampak itu sedikit, yang tidak tampak itu banyak. Ya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan yang kalian tidak tahu. Ada alam-alam yang kita tidak tahu. Ya. Intinya bahwa di antara dua makhluk yang berakal yang Allah ciptakan yang ada hubung kait dengan manusia, pertama malaikat. Malaikat sejak sujud kepada Adam, sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan Adam dan dengan seluruh anak keturunannya. Malaikat akan senantiasa bersama manusia. Ya.
Sejak janinnya, dia yang meniupkan ruhnya, dia yang mencatat takdirnya, ya kan? Kemudian lahir dengan selamat. Kemudian setelah lahir ke dunia, maka malaikat akan menjaga dia. Wa inna alaikum lahafidin. Sungguhnya Allah utus kepada kalian malaikat-malaikat penjaga. Kemudian setelah balik, mukallaf, malaikat catat, raqib dan atid amalan baik kita, kan ini. Dan begitu seterusnya. Ada malaikat terbang ke sana kemari mencari majelis ilmu, majelis zikir. Ada malaikat tiap Jumat berdiri di pintu masjid, mencatat orang yang pertama bagikan korban unta, kedua bagikan korban sapi, ketiga bagikan korban kambing, keempat bagikan korban ayam, kelima bagikan korban telur ayam. Habis telur ayam. Ada? Tak mungkin tai ayam. Kan itu. Artinya bahwa sudah malaikat ada yang berdiri di pintu masjid setiap Jumat. Jadi malaikat itu memang ada hubung kait dengan kita semuanya. Sampai ketika mati malaikat juga yang mencabut ruh kita. Ketika kita di alam kubur malaikat juga yang tanya kita. Raqib dan atid. Dan begitu sampai masuk ke dalam sorga. Yang bukakan pintu sorga juga malaikat Ridwan. Dan begitu seterusnya. Malaikat nggak akan lepas dari manusia. Sejak hidup sampai mati, sampai masuk sorga atau masuk neraka. Jin juga sama. Jin akan masuk dalam kehidupan manusia. Ya, apa saja tadakhulnya setan kepada kehidupan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama tentu yang paling bahaya adalah setan masuk dalam kehidupan manusia. Tadi saya sudah katakan, setan akan berusaha untuk membuat kufur kita, membuat kufur anak Adam supaya menjadi pengikut dia, kan itu ya, masuk neraka sama-sama. Kemudian yang kedua, setan juga akan berserikat kepada manusia, pada harta manusia dan anak-anak manusia. Ya, masuk ke harta manusia itu maksudnya entah mencuri dapat harta, kan itu, entah suruh korupsi dapat harta, entah ngambil hak orang lain dapat harta, dan begitu seterusnya. Atau masuk ke anak-anak kita tidak tanggung jawab mendidiknya, akhirnya dia jadi jahat dia. Ya, itu semua adalah godaan setan tadi yang 4 tadi. Menghiasi, menggoda, membuat angan-angan, membuat was-was. Nah, kemudian juga yang ketiga, setan masuk juga pada seluruh kehidupan manusia. Antum rapat, setan juga ada di situ. Makanya lihat di rapat tuh ada juga yang gebrak-gebrak meja. Emosi dia, ada setannya. Kan itu ya. Lagi emosi, masuk jadi rapat. Lihat ketika Nabi SAW hendak hijrah. Rapatlah Abu Jahal di mana? Di Darun Nadwah. Untuk apa? Mensiasati menangkap Nabi. Berujung dengan membunuh Nabi. Itu siasatnya. Sehingga Allah mengatakan, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ketika setan membuat makar kepada manusia untuk memenjarakan Nabi, untuk membunuh Nabi, untuk mengusir Nabi. Jadi orang itu rapat. Abu Jahal dan ketua-tua kabilah rapat di Darun Nadwah. Datang setan menjelma manusia, ikut rapat pula di situ. Coba bayangkan, kalau rapat, setan pula pesertanya. Kira-kira di mana rapat? Kacau itu. Jadi manusia itu masuk ke rapat-rapat manusia itu. Ya. Jadi semua perkara-perkara manusia akan masuk di situ. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'i. Setan akan masuk kepada salah seorang di antara kalian dalam seluruh perkara kehidupannya dia, sampai kepada makanan. Antum makan, ya, makan. Tiba-tiba kemudian ada, anggaplah nasi jatuh, ya. Setan masuk, jangan diambil, jangan diambil. Ya. Disuruh apa? Mubadir. Dan Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Orang-orang yang membadirkan itu termasuk teman-teman setan. Makanya kata Nabi SAW, idza saqatat min ahadikum luqmah falyumithu, kata Rasul. Kalau antum lagi makan, tiba-tiba ada satu nasi jatuh, kata Rasul, ambil, makan. Sudah diambil sama Nabi. Jangan tabdzir, ya kan? Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan, summa liyakulha wala yada'aha lisyaiton. Makan yang jatuh itu jangan tinggalkan untuk setan.
Rasul mengatakan jangan tinggalkan untuk setan. Berarti ada setan nunggu-nunggu jatuh tuh. Antum nggak tahu saja kan? Jadi setan tuh nunggu-nunggu depan antum tuh. Kapan jatuh? Kalau jatuh jangan diambil. Gitu. Kalau diambil, setan kelaparan dia, nggak makan. Tapi kalau antum yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, senanglah setan. Ya. Jadi jangan tabdir mubadir. Apa banyak sekarang na'udzubillah kita kepada Allah. Terkadang kita sendiri mengalami di rumah-rumah kita. Kadang istri kita masak ini baru lebih. Terkadang yang dibuang ke tong sampah hampir tiap hari. Ya kan? Ya, ngaku saja. Ya, karena saya juga terkadang seperti itu. Kadang-kadang saya nasihati istri. Jangan banyak masak-masak. Kalau masak cukup, ya ibaratnya lebih baik kurang daripada berlebih kan gitu. Kecuali masak banyak untuk tetangga nggak apa-apa. Ya. Kalau untuk dimakan kemudian sampai sayur dibuang karena basi nggak kemakan, nasi dibuang hampir tiap hari, ya Allah kan. Ini sama aja untuk berkawan dengan setan namanya, ngasih makan setan kan. Ya, jadi ini juga sampai masuk kepada perkara-perkara seperti ini. Kemudian faida faragha falyul'iqhu asabi'ah. Kalau selesai makan tidak cukup sampai disebut kata Rasul, jilati jari-jari kalian. Sampai Rasul nyuruh jilat-jilat. Namanya kalau habis makan kan banyak tuh makanan di tangan itu. Ini udah habis makan belum dijilat, masuk kobokan. Nah, itu kan tuh setan di kobokan. Itu ya, kawan. Ya, kenapa? Alasannya fa innahu la yadri fi ta'amihi yaqulu barakah. Kata Rasul, karena kalian tidak tahu di mana berkah makanan itu. Apakah yang dimakan tadi, ataukah yang di tangan, ataukah yang jatuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga setan. Itu masuk pada pintu-pintu rumah Bani Adam. Jadi setiap hari setan itu jumlahnya banyak. Usia mereka lebih panjang dibandingkan usia manusia. Ya, tapi tidak ada yang kekal. Semua setan juga mati, kecuali iblis saja yang kekal. Itu pun matinya nanti setelah tiupan sangkakala kan itu. Jadi setiap hari itu di rumah kita ini, di depan rumah kita ini, di depan pintu-pintu rumah kita itu setan sudah berjajar tuh. Semua rumah kaum muslimin. Rumah saya, rumah antum, rumah siapa saja. Ya, setan itu udah nunggu di depan rumah. Apa yang dilakukan setan? Idza dakhala ar-rajulu baitahu. Kalau seseorang masuk ke rumahnya, fadzakarallaha, dia pun mengingat Allah inda dukhulihi, maksudnya baca basmalah ketika masuk. Kemudian ucapkan salam. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa inda ta'amihi, dan juga mengingat Allah saat makan menyebut bismillah. Jadi ketika masuk baca bismillah, kemudian ucapkan salam, kemudian ketika makan baca bismillah, maka setan itu yang nunggu di rumah, di depan rumah itu akan mengatakan kepada kawan-kawan di belakangnya, la mabita lakum wala asya. Pergi kita. Kayaknya kita tidak ada kamar nih di kamar ini. Di rumah ini tidak ada kamar dan tidak ada makan di rumah ini, kita pergi-pergi. Ya. Tetapi kata Nabi SAW, wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya. Rawahu Muslim. Tapi kalau orang itu masuk, ya, dan tidak mengingat nama Allah, main blusuk saja masuk ke rumah, tidak baca basmalah, ya tidak salam, ya, main masuk saja. Ketika antum makan baca basmalah, ketika masuk tak baca basmalah, maka setan akan mengatakan apa? Gak apa-apa, gak ada makan, tapi hari ini kita bisa tidur di rumah ini. Gitu. Ada hotel bintang 3 di sini, kita tidur sini. Tapi kata Rasul, kalau dua-duanya gak baca basmalah, masuk tak baca basmalah, makan pun tak baca basmalah, apa kata setan? Adraktumul mabita wal asya. Maka setan akan berteriak ke kawan-kawannya, sini semua, kita nginep di rumah ini. Ada makan malam kita di sini, katanya. Subhanallah. Ya, bagaimana setan masuk loh ke rumah kita setiap hari. Ya. Ini kemudian juga contoh yang lainnya. Ya. Setan juga berusaha untuk masuk pada hubungan suami istri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau anna ahadakum idza ata ahlaha qala faqudiya bainahuma waladun lam yadurru syaitan. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian mendatangi keluarga melakukan hubungan, dan sebelum Anda melakukan hubungan Anda mengatakan bismillah,
Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang kau akan rizkikan kepada kami. Kemudian kita melakukan hubungan suami istri, maka setan tidak akan memadaratkan kita di situ. Artinya, mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya kita tidak baca ini, tidak ta'awud, tidak baca basmalah, berarti ya setan ikut terlibat di situlah maksudnya. Ya. Tapi bukan berarti kalau umpamanya tidak baca doa ini kemudian punya anak, berarti separuh setan separuh manusia. Nggak ada, beda lah kan itu ya. Setan kan tercipta dari api, kita dari tanah. Ya. Jadi sudah beda bahan penciptaannya. Ya. Boleh jadi mungkin sifat-sifatnya kan. Baik. Kemudian setan juga berusaha untuk yufsid 'alan nas. Berusaha untuk merusak kesehatan manusia. Kesehatan. Merusak kesehatan biar sakit orang. Ya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid." Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku inni la'alamu, sungguh aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, kalau seseorang mengatakannya, la dhahaba anhu alladhi yajid, maka akan menghilangkan apapun yang ada dalam hatinya dari kemarahan, kedengkian dan begitu seterusnya. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena kita tahu bahwa marah itu adalah salah satu yang menyebabkan penyakit kan itu. Ya, orang sering marah itu tinggi darahnya. Ya, bisa stroke orang itu. Makanya setan juga berusaha supaya kita dengki, hasad, marah itu supaya akhirnya kita sakit jadinya. Dimasukkan hasad kepada hati kita, hari-hari hasad dari sama orang. Apa enggak sakit badan kita? Mikirin orang terus kan? Ya. Jadi memang merusak kesehatan kita setan itu, berusaha seperti itu. Bahkan lebih daripada itu, setan itu membuat sedih manusia. Makanya doa yang sudah saya ajarkan dulu, ketika Nabi SAW mengajarkan doa kepada Abu Umamah ketika berada di masjid karena sebuah hutang yang melilitnya kan. Kata Rasul, Abu Umamah ngapain kok pagi-pagi? Kan waktu sholat, kok duduk di sini sendirian lagi? Ada apa dengan kamu? Katanya. Kata Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyun. Karena bingung aku Rasul. Banyak hutang aku. Apa kata Rasul? Gimana kalau kuajarkan kepadamu beberapa kali? Maka akan menghilangkan kebingunganmu dan akan melunasi hutang-hutang. Maka Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ini yang pertama diajarkan Rasul. Ya Allah, aku berlindung dari kamu dari ham, kebingungan, wal hazan, dan kesedihan. Karena bingung dan sedih ini salah satunya dibuat oleh setan. Dibuat oleh orang itu bingung sama setan. Dibuat orang itu sedih sama setan. Ya, jadi setan itu masuk dalam kebingungan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari dua perkara ini. Ya. Kemudian juga setan berusaha untuk merusak rumah tangga orang. Makanya iblis itu punya istana di tengah lautan. Setiap hari dia utus apa? Sarayah, kata Nabi. Pasukan-pasukan khusus dia diutus untuk menggoda manusia. Yang satu menggoda jangan sholat, yang satu menggoda jangan sedekah, yang satu menggoda jangan zakat, yang satu menggoda jangan puasa, yang satu menggoda supaya marah-marah dan begitu seterusnya. Setelah satu hari mereka berusaha menggoda manusia, laporlah kepada setan tuan mereka. Ya iblis, ya tuan iblis, saya sudah menggoda dia. Dia tidak sholat. Iblis biasa-biasa saja. Ya. Kenapa kok saya sudah menggoda dia sampai dia tidak sholat, kok Anda tidak bahagia? Ya ngapain kok goda? Dari dulu pun tak sholat dia katanya. Nggak, biarkan saja kan gitu. Nah, artinya bahwa iblis nggak takjub dengan perkara-perkara itu. Ketika ada satu orang berhasil, ya Tuhan iblis, aku farraqtu baina zaujain. Aku berhasil memecahkan, membuat perang antar suami istri sampai bercerai keduanya. Langsung berdiri iblis itu. Berdiri begini. Begini nih. Diambil pialanya, diletakkan di kepalanya, anta. Oh, kamu sebaik-baik orang terdekatku. Kamu sebaik-baik orang terdekatku. Dipeluknya dia.
Menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwa iblis suka kalau seandainya anak buahnya mampu menceraikan suami istri. Kenapa? Karena korbannya banyak. Kalau orang tidak sholat, dia saja korbannya. Kalau orang tidak puasa, dia aja korbannya. Kalau orang tidak sholat malam, dia aja korbannya, kan gitu ya. Tapi kalau suami istri kemudian retak, kemudian cerai, kemudian banyak anaknya, istri korban, suami korban, anak-anak pun korban. Istrinya nikah lagi, tidak punya tanggung jawab dengan anaknya karena suami barunya tidak suka dengan anak-anaknya. Bapaknya nikah lagi, tak tanggung jawab anak-anaknya. Ini anak-anak terlantar, datang iblis sini, nah jadi anak angkatku aja. Nah, jadilah dia anak iblis. Bahaya ikhwan. Ya. Makanya kebanyakan orang-orang yang bercerai, kalau tidak tanggung jawab orang tuanya, masalah itu anak-anak. Kecuali memang orang tuanya memang tanggung jawab, walaupun dia bercerai, tidak masalah. Ya, tapi dia masih tanggung jawab, dipondokkan anaknya, dikirimi uang dan begitu seterusnya kan, jadi baik gitu. Tapi kalau dua-duanya tidak tanggung jawab, dan kebanyakan seperti itu, akhirnya jadi anak angkat iblis jadi kan. Jadi ini juga termasuk bagaimana setan masuk dalam perpecahan rumah tangga. Ya, termasuk juga masuk pada ibadah manusia, terutama para wanita yang sedang haid. Memang wanita yang sedang haid itu kan mereka tidak puasa, tidak sholat, sehingga mereka dibuat lalai sama setan, tidak mau zikir. Padahal kan walaupun tidak sholat, tidak puasa, wanita itu kan bisa dia zikir, bisa baca Quran dari hafalannya, kan itu ya, bisa berdoa dari hafalannya, tapi dilalaikan semuanya. Ya, ma'asyiral muslimin, yang termasuk juga setan masuk kepada aurat manusia. Dibuatnya telanjang manusia itu, ditampakkan auratnya, dan ini yang paling berhasil setan. Ya, tidak ada tempat di dunia ini kecuali antum memandang aurat. Di mana coba? Tempat yang tidak antum memandang aurat, tidak ada. Antum baru keluar dari sini aja nih, ke situ dan nampak aurat. Masuk pasar, lebih parah lagi. Masuk mall, na'udzubillah lagi. Kan itu. Tidak ada, itu setan berhasil di situ. Ya, enggak laki-lakinya, enggak perempuan. Sama saja. Kemudian juga, selain daripada itu, setan juga bahkan mengganggu anak kecil yang baru lahir. Dengan cara apa? Menusuk lambung sebelah kirinya. Tusuk tuh sampai nangis. Makanya setiap bayi lahir pasti nangis. Kenapa? Ditusuk setan tuh sebenarnya. Tapi tidak memudaratkan tusukannya, hanya memberitahu aku musuhmu loh. Itu aja. Nah. Jadi udah dikasih tahu tuh sama setan itu, sejak kecil-kecil aja lahir udah dikasih tahu dia musuhnya. Makanya ditusuk sama dia. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ma min maulud yuladu illa wasyaitan yamussuhu hina yulad." Tidak ada satupun bayi yang dilahirkan kecuali setan pasti akan menusuknya dia. Kecuali Maryam dan anaknya Isa ibnu Maryam. Ya, tidak bisa ditusuk setan dua orang, Maryam dan putranya. Ya. Kemudian juga di antara usaha setan untuk menggoda Bani Adam itu masuk kepada apa? Perkara-perkara bagaimana orang itu dilalaikan dari ibadah, zikir, baca Quran, dibuatnya futur orang. Orang dibuat futur ya kan. Ya, kemudian dihiasi dengan dunia karena sibuk kerjalah, sibuk ini, sibuk itu dan yang lain, akhirnya lupa ibadah, lupa sholat, lupa ngaji, lupa segalanya. Intinya bahwa setan itu sekali lagi sebagaimana firman Allah yang sudah saya sebutkan di atas tadi, dia akan datang dari belakang, dari depan, dari samping kiri, dari samping kanan, atas, bawah, sehingga orang tidak bisa bergerak. Dan setan itu, jin-jin itu kan diberikan usia panjang, sehingga mereka biasa menghadapi orang-orang sebelumnya yang cerdas-cerdas. Ya tentu kan sebagaimana levelnya. Ya setan yang dikirim ke ustaz kan beda dengan setan ke antum gitu kan. Setan yang dikirim ke ulama, ke syekh ya mungkin lebih hebat lagi kan gitu ya. Jadi dengan level-levelnya. Karena kehidupan setan pun sama dengan kehidupan manusia. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita menjelaskan tentang gambaran jin dan syaitan ini. Kita tahu bahwa jin dan syaitan tercipta dari api. Ujungnya lah api. Allah mengatakan dalam surah Al-Hijr 27, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris sam." Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan juga Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman 15,
wa khalaqal jan mim marijin min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Dan juga Nabi SAW mengatakan khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan mim marijin min nar. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api. Dan jin diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Dan malaikat diciptakan lebih dulu dibandingkan jin. Malaikat dulu diciptakan, kemudian jin, kemudian manusia. Adapun bentuk atau sebutan-sebutan jin dalam bahasa, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, al-jinnu inda ahlil kalam wa ahlil ilmi bil lisan yanziluna ala maratibah. Jadi jin itu menurut ahli kalam dan para ulama bahasa, mereka membagi jin itu menjadi beberapa bagian. Ya. Fa'idha zakaru al-wahida minal jin khalisan kanu jinni. Fa'in aradu annahu mimman yaskunu ma'an nas qalu amir wal jam'u ummah. Wa in kana mimman ya'ridu lisibyan qalu arwah. Fa in khabutha wa ta'arrama fa huwa syaitan. Fa in zada ala dzalik fa huwa marid. Fa in zada ala dzalik wa qawi amruhu qalu ifrit. Jadi jin itu kalau jin murni maka disebut jin. Memang jin murni dia. Ya. Dia tidak macam-macam. Ya, dia tidak ganggu. Ya, jin muslim lah gitu ya. Enggak ganggu dia. Ya jin-jin gitu saja. Ya. Kemudian yang kedua, kalau yang tinggal bersama manusia yang di rumah-rumah antum tuh, setiap rumah ada jin. Ya, maka disebut amir atau jamannya ammar atau ummar. Ya. Kemudian yang ketiga, jin yang mengganggu anak kecil. Itu disebut arwah. Kan ada anak kecil itu bi. Kok ada apa ya di situ? Nah, ya, anak-anak kecil kan kadang-kadang ngomong begitu kan. Itu bukan punya indera keenam, bukan indigo, bukan orang sakti itu. Nah, ada tuh orang dibilang anak saya sakti kan melihat setan, melihat jin. Bukan indigo, itu orang kena kerasukan jin. Diruqyah anak kayak gitu. Nah, itu yang ganggu-ganggu anak-anak kita itu disebut arwah. Kadang-kadang dia nunjuk ke gelap. Kok nampak itu? Kita nengok tak ada apa-apa. Anak kecil ini ngomong ada di situ. Yang lambe-lambe dia katanya. Nah, itu disebut arwah. Ya kan? Kemudian yang keempat, yang jahat dan sering mengganggu itu disebut setan. Nah, kalau jin yang jahat disebut setan. Kalau yang di atasnya setan lebih jahat lagi, itu disebut marid. Sampai ada dukun Yaman yang paling sakti, dia pernah menyihir ulama. Sampai buhulnya itu berapa meter. Pakai kain, itu jarumnya berapa ribu jarum. Dikubur di kuburan. Tobat dia. Ya, dia cerita. Dukun nih, habis tobat karena dia nyesel, dia mengusir ulama masalahnya kan. Tobat. Dia menceritakan ya tentang ditanya soal jin yang tidak mungkin beriman sama sekali. Dia mengatakan namanya marid. Itulah yang kemudian oleh Nabi SAW disebut bahwa kalau datang bulan Ramadan maka setan-setan diikat. Siapa yang diikat? Jin marid ini yang diikat. Karena ini jin yang paling jahat. Dia tidak ada jin marid yang beriman. Jahat sekali mereka. Ya. Makanya diikat jin-jin yang ini. Tapi yang lain-lainnya tetap aja dilepas. Ya. Jadi tidak semua setan diikat di bulan Ramadan. Ya, karena ada hadis yang mengatakan ketika Rasul mengatakan idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin, dan setan diikat. Di riwayat yang lain maradatus syayatin, jin yang marid itu yang diikat, yang jahat sekali. Ya, makanya di bulan Ramadan wajar masih ada juga orang yang tak puasa kan. Nah, itulah jin yang lepas tuh yang tak puasa, ya kan. Kemudian yang paling jahat lagi, di atasnya marid ada lagi, dan lebih garang lagi dia. Nah, itu disebut ifrit. Dia kuat. Makanya di zaman Nabi Sulaiman, apa kata ifrit? Aku bisa pindahkan istana Balkis sebelum kau berdiri, katanya. Ya kan? Saking kuat. Itulah bawahannya iblis. Ifrit. Dia bisa pindahkan
istana Ratu Balkis sebelum Sulaiman berdiri lagi. Nah, itu istilah-istilah yang disebutkan para ulama. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan al-jinnu salah satu asnaf. Jin itu ada 3 jenis. Ya. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa, wa sinfun hayyatun wa kilabun, wa sinfun yahilluna wa yat'anun. Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Tabrani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih, jin itu 3 kelompok. Yang pertama jin yang bisa terbang. Jin itu bisa terbang. Makanya kenapa mereka punya maqaidu di sam'i, di atas awan mereka punya pos-pos. Mereka terbang ke awan. Ya, kemudian mereka buat pos di atas awan, nanti dari pos itulah mereka saling panjat pinang. Ya, satu jin ke jin sampai ke langit. Kemudian yang paling atas mendengarkan ucapan malaikat. Disitulah mereka mencuri dengar. Kemudian akhirnya disampaikan ke jin yang bawahnya, sampai yang di pos yang di atas awan itu. Baru setelah itu dia turun ke bawah terbang, sadi dukun. Kemudian jualanlah kalimat-kalimat Bani Piro kan itu. Ini saya punya kabar bagus. Terjadi kerjasama antara jin dan dukun. Itu pun kalimat yang hak dicampur adukan 99 kedustaan. Ya, baik. Kemudian ada jin yang berbentuk ular dan anjing. Ya, ada jin itu yang berbentuk ular dan anjing. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwa jin itu bisa menyerupai apa saja. Bisa menyerupai apa saja, kecuali nabi. Enggak bisa. Jin tidak bisa menyerupai nabi. Tapi selain nabi bisa. Ya, bisa menyerupai. Makanya kenapa saya pernah bertanya kepada salah satu guru saya. Waktu saya belajar di Yaman, belajar kitab Fathul Majid, Syarah Sahih kitab Tauhid. Jadi saya tanya, namanya Syekh Adnan. Ya, Syekh, saya kebiasaan di kampung saya cerita, agak panjang cerita. Waktu saya di kampung di Jawa Barat, di Majalengka sana, ada tukang mabok. Jadi zaman dulu preman-preman itu mereka bukan kayak sekarang merek-merek Homer itu kan macam-macam ya. Kalau dulu kan paling tinggi cap janggut, ya kan? Anggur cap janggut. Ya, kalau dulu kan itu sudah mabok tuh minum itu. Jadi preman-preman desa ini buatlah lomba mabok-mabokan. Karena satu botol tidak puas, akhirnya apa? Dicampur dengan spiritus. Jadi campur dengan spiritus. Kurang kuat juga dicampur dengan pil BK. Itu pil BK untuk anjing gila. Jadi dioplos tuh. Bayangkan, anggur kasih spiritus, kasih pil BK. Gimana? Overdosis mati. Mati kepala preman itu mati. Beberapa orang mati, preman juga mati itu gara-gara overdosis. Jadi zaman bahula kan, zaman dulu itu, preman tuh paling takut dengan hantu. Orang-orang itu kan takut kalau cerita-cerita setan itu karena banyak tahayulnya orang-orang desa. 1 minggu nggak ada orang berani keluar gara-gara kematian itu. Karena nggak wajar matinya kan. Akhirnya banyaklah tahayul. Orang-orang desa, katanya aku melihat preman itu sedang duduk di jembatan. Ya, di tempat saya itu ada namanya jembatan Harewos. Nah, di situ ada, di Harewos itu katanya ada dia sedang duduk. Jadi saya tanyakanlah cerita ini kepada Syekh Adnan. Mungkin nggak saya bahwa orang mati ini bisa hidup lagi? Karena ini cerita nyata gitu. Ini dongeng dari desa saya di Majalengka. Katanya saya itu mungkin saja. Tapi bukan orang mati itu hidup lagi, bukan itu. Tetapi itu adalah jin korin. Setiap manusia itu punya jin korin, kata Syekh. Lah, yang tahu tentang sifat kita, ya bentuk kita itu jin korin kita, karena sejak lahirnya sudah ada pada badan kita kan gitu. Sehingga dia tahu sifat kita, bentuk kita apa. Jadi kan dia memungkinkan dia tasyakul persis seperti kita. Jadi ketika dia mati, jinnya ini sudah menakut-takuti orang, karena sudah tugasnya selesai, memberikan waswas orang sudah mati kan. Berarti jin dikeluar, dialah jadi jin yang bebas. Akhirnya nakut-takuti orang. Boleh jadi itu jin korin. Nah, jadi ada jin itu yang berubah bentuk seperti itu, kayak manusia. Bahkan Syekhul Islam mengatakan bahwa ada di sebuah tempat itu, di gunung-gunung, di lembah-lembah itu, jin-jin itu sengaja berubah bentuk jadi manusia, seolah-olah mereka menganggap penunggu di situ. Makanya dulu di zaman jahiliyah kalau lewat di sebuah tempat,
maka mereka akan berlindung kepada penghuni tempat itu, kan orang jahiliyah itu. Wahai penunggu tempat ini, gitu kan, tolong jangan ganggu saya, ya, saya mau jalan. Akhirnya ngasih sesajen. Maka dari situlah turun ayat wa innahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Turun ayat ini. Ya. Dan ada sebagian kalangan dari manusia meminta bantuan, meminta perlindungan kepada sebagian jin, akhirnya menambah kekufuran. Yang anehnya lagi, jin yang dulunya dimintai perlindungan, jinnya masuk Islam, dianya masih kufur. Kan tidak tahu kalau jinnya masuk Islam, kan? Yang lain nggak nampak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Kemudian juga yang ketiga, ada jin yang lepas dan berjalan ke sana kemari. Ya. Jadi inilah 3 jenis jin. Baik, kalau ada yang bertanya, bagaimana jin itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api sementara dia tercipta dari api? Jin masuk neraka, dihisab oleh Allah sama dengan manusia. Kalau dia masuk neraka dicipta dari api, tentu dia tidak akan terbakar. Ya. Maka ini dijawab oleh Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Aqil dalam kitabnya Al-Funun bahwa jin itu tetap merasakan adab, merasakan sakit kalau dibakar dengan api, sebagaimana manusia juga kalau ditumbuk tanah juga sakit. Karena maksudnya jin tercipta dari api itu asal penciptaannya sama dengan Adam, asal penciptaan dari manusia, tapi anak turunannya tidak dari tanah, ya dari ibu bapak. Makanya kalau antum ambil pisau, antum kemudian iris tangan antum, yang keluar kan bukan pasir, bukan tanah, ya darah, kan begitu. Berarti bukan lagi tanah. Jadi hanya Adam saja. Sebagaimana juga dari kalangan jin itu yang diciptakan cuman bukan iblis, ya di atasnya iblis lagi. Ya, Sumia itu siapa namanya, kata Imam Bukatsir itu, Nabi Dawaniyah. Ya, iblis ini kan ceritanya panjang. Dalam cerita Israiliyat disebutkan, ini cerita Israiliyat, tidak ada Quran, tidak ada di dalam sunnah. Jadi ketika jin itu merusak di bumi, ya maka malaikat diturunkan untuk memenjarakan orang-orang jin-jin yang jahat. Kalau tidak mau tobat, mereka akan dibunuh, dipenjarakan, dibunuh. Sehingga kemudian anak pembesar jin itu, bayinya diambil oleh malaikat, dibawa ke langit, dibesarkan di langit. Jadilah kemudian dia jin yang soleh karena hidup bersama para malaikat. Akhirnya dia kemudian bejat karena tidak mau sujud, jadilah dia iblis. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam. Itu kan cerita Israiliyat. Tapi yang jelas bahwa itu asal penciptaannya saja dari api, anak turunannya bukan api. Jadi kalau dibakar dengan api ya tetap sakit. Buktinya adalah Nabi SAW pernah diganggu ifrit dalam sholatnya. Dicekiknya ifrit itu sama Nabi, ludahnya keluar, terasa dingin. Kenapa nggak terbakar tangan Nabi? Bukankah katanya dia tercipta dari api? Berarti kan sudah bukan api lagi. Yang kedua, riwayat bahwa Nabi SAW pernah mau didatangkan syihab minan nar. Jadi jin ini membawa kayu bakar yang ada apinya dan hendak membakar wajah Nabi. Dan kalau memang dia tercipta dari api, ngapain bawa kayu bakar, bawa api? Tangannya aja disentuhkan gitu, maka terbakar dia. Ya kan? Menunjukkan bahwa dia bukan lagi dari api kan itu. Itu kan bapak moyangnya aja yang dari api, turunannya ya dari bapak ibunya jin lah kan itu. Karena jin juga nikah sama dengan kita. Jin itu loh kurang lebih kehidupannya dengan manusia. Ada RT, ada RW, ada lurah, ada kecamatan, ada pemilunya juga. Ada partainya juga. Bermadhab juga, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Zahiri, ada Syiah juga, ada Mut'ah juga mungkin mereka. Apa mereka berorganisasi? Ya enggak tahu. Apakah mereka ikut organisasi apa gitu? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kehidupan mereka sama dengan manusia, kurang lebih. Ya, tidak kurang, tidak lebih. Baik, kemudian jin mukallafun. Jin mukallaf, artinya mukallaf itu sama dengan manusia juga, disuruh sholat, puasa, zakat, haji. Persis. Quran yang kita baca itu juga Quran yang dibaca mereka. Ya, hadis yang kita baca itu pun hadis yang dibaca mereka. Karena nabi mereka
dari manusia. Ya, jadi jin itu kebanyakan belajar agama kepada manusia. Jadi kalau jin belajar agama kepada manusia jadi ustaz. Tapi kalau manusia belajar ke jin jadi tukang sihir. Terbalik kan. Jadi jin itu belajar agamanya kepada manusia. Karena nabinya juga manusia. Wa inna minna salihuna wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna taraika kidada. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh, kami bertingkat-tingkat. Kemudian juga makanan jin disebutkan dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika Nabi SAW diundang untuk ceramah di kalangan jin, bagaimana Rasul tahu bahwa di situ ada jin berkumpul ribuan? Ya tentu malaikat yang kasih tahu. Rasul kan tidak melihat jin. Ya, malaikat ngomong kamu ke sana, itu ditunggu oleh bangsa jin, ceramahlah kau di sana kan itu. Nah, setelah Nabi SAW berceramah, ketika itu kemudian jin-jin ini bertanya soal makanan. Kata Rasul SAW, ya, maka Rasul mengatakan, lakum kullu azmin dzakara smallah alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahman. Kata Nabi SAW, makanan kalian adalah tulang yang habis dimakan orang. Kemudian ketika sudah habis dagingnya, ketika dibuang ke tong sampah, orang ini membaca basmalah, kemudian dibuang. Nanti akan kembali dagingnya. Ya, jadi antum kalau makan sop tulang, ya kan? Itu banyak tulangnya tuh. Ya. Pokoknya yang tulang-tulang lah, tulang ikan, tulang apa, tulang iga. Ketika antum lempar ke tong sampah baca basmalah, supaya antum sedekah ke saudara antum dari kalangan jin. Sebab kalau antum baca basmalah, nanti daging itu akan balik. Cuman kita tidak melihatnya. Kalau melihatnya tak jadi tumbuh. Balik lagi dagingnya. Itu makan lagi. Tentu enggak, maksudnya kan yang lihat mereka saja. Ya, balik lagi itu dagingnya dan itulah makanan mereka. Cuman kadang-kadang kita bakhil. Ya, di prestonya pula lah ikan itu. Tulang-tulang yang tuh makan. Tak ada sedekah-sedekahnya sama jin gitu ya. Jadi kata Nabi tulang, makanya ketika Nabi SAW melarang tidak boleh istijmar, memerintahkan istijmar, jangan batu, kata Rasul, jauhi tulang dan kotoran. Ya, karena itu makanan jin, kata Nabi SAW. Kemudian juga setiap makanan yang tidak disebut nama Allah yang saya katakan, antum makan apa saja antum tak baca basmalah, jin ikut. Jadi setiap makanan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ada makanan lain yang kita tidak tahu. Adapun tempat-tempat jin disebutkan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, tempat syaitan atau tempat jin adalah pasar. Pasar itu tempat syaitan, tempat jin jahat. Nabi SAW mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulu suq wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'raqatu syaitan wa biha yansibu rayatahu. Jangan, kalau bisa lah, jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar dan jangan menjadi orang yang terakhir keluar pasar. Jangan yang pertama kali kau masuk pasar, jangan pula yang terakhir masuk keluar pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempat perangnya setan. Disitulah setan menancapkan bendera perang, genderang perangnya. Ayo perang dengan saya. Makanya tidak ada maksiat di luar pasar kecuali ada semua dalam pasar. Sebutkan maksiat di luar pasar apa yang tidak ada? Ada semua. Syirik banyak yang taruh tangkal-tangkal di warung-warung. Kan itu ya. Apalagi orang maki-maki di pasar, orang sumpah palsu, wallahi semua di pasar itu. Orang yang nipu, orang yang ngurangi takaran, timbangan, meteran, semua ada di pasar. Ya, makanya itu tempat setan. Makanya ada doa orang masuk pasar ini, berdoa. Ya. Kemudian yang kedua, tempat setan adalah kamar mandi hammam. Makanya kita disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Aku berlindung dari setan laki-laki dan perempuan, karena itu memang tempat jin, syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis Abi Hurairah, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil. Salatlah di kandang kambing, jangan salat di kandang unta. Maksudnya kandang unta itu tempat unta istirahat.
Karena unta itu paling cemburu kalau tempatnya di tempat dia. Kalau kambing antum di situ nggak akan cemburu, kambing cuek-cuek aja. Kalau antum sholat di situ diterjang sama tempat dia langsung dikejar antum. Karena ada tabiat setan, ya unta itu. Makanya kalau makan daging unta wudu, kalau makan daging kambing tidak wudu, gitu ya. Maksudnya tidak batal wudunya. Kemudian juga hadis yang ketiga. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-amakinul lati yunha 'anis salati fiha ka'atanil ibil wal hammami wa hiya al-ma' wasyaitan. Wa kadzalika ma yusafiru ilaihi ba'dun nas minal magharati wa nahwihi minal jibali qasirin li ta'dim tilkal buqati bisyami wa misra wal jazirati wal khurasan wa ghairiha. Wa kullu mawdi'in tu'addimuhu an-nas ghairal masajid wa masyairil hajj fa innahu ma'wa syaitan. Ya, kata Ibnu Taimiyah, tempat-tempat yang diagungkan manusia yang tidak ada perintah untuk mengagungkan, maka di situ tempat setan. Ya. Pokoknya kalau ada tempat-tempat diagungkan manusia, pada Allah tidak memerintahkan untuk mengagungkannya, kata Ibnu Taimiyah, di situlah tempat setan. Ya. Ya macam-macam, tak kuburan atau tempat keramat gitu ya, gua-gua tertentu, bukit-bukit, kawah-kawah dan yang lainnya, maka kata Ibnu Taimiyah itu tempat setan. Kemudian hadis Abu Qatadah, hadis Qatadah dari Abdullah ibn Sarjis radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan naha an yubala fil hujri, Rasul melarang tidak boleh kencing di lubang. Ya, lah itu kalau toilet itu kloset ada lubangnya, bukan, maksudnya di tempat yang terbuka, maksudnya tadi hutan, tadi padang pasir, ada lubang di situ kan, jangan kencing di lubang. Kata Qatadah ketika ditanya kenapa, alasannya, maka beliau mengatakan innaha masakinul jin, bisa saja di situ dijadikan tempat jin. Ya, pokoknya kalau kencing lihat-lihat ada lubang enggak, takutnya lubang ular pula juga di situ kan, keluar bahaya tuh ya. Kemudian Imam Nawawi juga mengatakan as-salatu fi ma'was syaitan makruhatun bil ittifaq. Salat di tempat yang di situ sudah dijelaskan tempat setan hukumnya makruh. Seperti tempat-tempat minuman khamar, diskotik, bar-bar, tempat maksiat. Nah, itu tempat setan di situ. Jangan salat di situ, makruh. Ya. Nah, jadi termasuk juga boleh mengatakan wal kanais wal biya'i wal khususi wa nahwi dzalik. Termasuk juga di kanais, tempat-tempat ibadahnya non muslim, ya kan, dan begitu seterusnya, tidak boleh sholat di situ, makruh. Baik. Kemudian yang terakhir karena waktu juga membahas tasyakul wa tasawur al jin, bahwa jin bisa tasyakul, bisa beralih rupa karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat bahwa tidak semua jin bisa beralih rupa kecuali sudah menghabiskan semua tenaga. Sebenarnya kalau jin itu beralih rupa, ikhwan, berarti dia sudah lemah sebenarnya. Jadi kalau seandainya antum jalan kemana lah, di kuburan mana gitu, di Tamiang atau di mana gitu ya kan, kok nampak ada pocong gitu, ya. Berarti itu jin, setan itu sudah menghabiskan tenaganya, sudah lemah. Jadi nggak perlu takut lagi gitu maksudnya. Lemah kalau jin sampai kemudian beralih rupa, sudah menghabiskan tenaganya. Jadi justru kalau makin berani dia lemah sebenarnya. Cuman kita tidak. Kita yang takut kan gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan dalam sebuah referensi itu bahwa sebenarnya jin itu beralih rupa karena dukun. Jadi di kalangan jin itu ada dukun juga. Jadi dia datang ke dukun jin, dimantra-mantrai, maka dia akan menjelma seperti apa. Jadi dukun itulah dukun dari kalangan jin yang merubah dia sehingga dia ingin jadi apa gitu, dan itu akhirnya menakut-nakuti manusia. Ada juga jin itu beralih rupa maksudnya mewarnai dirinya. Nah, diwarna-warnai dirinya supaya nampak ada kaibat, ada apa gitu. Kalau kita jalan di kegelapan tuh seset, ada apa aja gitu ya. Tak warna apa, bisa saja. Ya, karena sekali lagi mereka tidak bisa menyakiti kita. Mereka itu hanya menakut-nakuti saja. Ya, mereka menakut-nakuti dan mereka akan mencari semua media bagaimana kita tahu. Ya, entah lewat angin, entah lewat bayang-bayang, entah lewat suara, entah lewat mimpi, begitu. Nah, umpamanya seorang penakut dalam rumah sendirian. Ya, pertama PLN mati. Yang kedua hujan lebat.
Yang ketiga apa lagi? Tetangga pula anjing berisik. Hari Jumat, kliwon lagi. Gimana? Kalau penakut ikhwan, padahal itu gorden tuh goyang-goyang kena angin. Antum sangka di situ ada setan kan itu? Ya memang ada setannya sebenarnya, karena setan itu akan masuk di bayang-bayang, digoyang-goyang, di suara angin, di suara apa saja, pokoknya setan itu berusaha menakuti antum supaya antum takut. Makanya Rasul mengatakan kalau antum lewat di sebuah tempat dan menakutkan, maka cukup mengucapkan Bismillah wala tubali, kata Rasul. Bismillah, jangan pedulikan. Kata Rasul, cuma simpel saja. Baca Bismillah, jangan pedulikan. Banyak istri antum nih, ya takut ya, kan ada wanita-wanita yang penakut. Mungkin karena sejak kecil sudah ditakut-takuti orang tuanya jangan keluar, nanti ada setan. Akhirnya sampai besar pun terpengaruh dengan bahasa itu. Nengok sinetron pula isinya suser ngesot kan itu. Semua film setan juga. Akhirnya kan kepikiran tuh. Kata Nabi SAW, kalau umpamanya ke dapur dari rumah, lagi hujan, lagi banyak angin goyang-goyang, jangan pedulikan. Memang itu setan, kita tidak syak lagi itu setan dengan nakut-nakuti. Tapi Rasul mengatakan jangan pedulikan, baca basmalah, masuk kamar mandi, kencing, balik lagi, selesai.